video kali ini saya akan membahas tentang 3 hal ini. Jadi di sini pada rangkaian elektronik itu kan terkadang kita membutuhkan tegangan yang nilainya tertentu, misalnya 3 volt, sedangkan sumber tegangan yang ada adalah 5 volt. Jadi kita membuatnya dengan memakai rangkaian pembagi tegangan atau volt divider. Jadi rangkaian pembagi tegangan itu adalah sebuah rangkaian elektronik sederhana yang merubah tegangan besar ke tegangan yang lebih kecil. Rangkaian tersebut cukup berupa 2 resistor yang dirangkai secara seri seperti gambar yang ada di sini. Nah, untuk rumus perhitungan V-out-nya itu seperti ini. Jadi dengan menggunakan rumus tersebut, yaitu V-in-nya itu 5 volt, R2-nya 220 dibagi R1 ditambah R2 itu 550, jadi hasilnya 2 volt. Seperti yang dihitung oleh DC volt pada Proteus tersebut. Nah, contoh pengaplikasian pembagi tegangan itu ada 2, LDR dan potensio. Namun yang saya bahas di sini adalah potensiometer. Dia merupakan komponen pembagi tegangan yang mana kaki 1 dan kaki kedua adalah R1, sedangkan kaki 2 dan kaki 3 adalah R2. Kaki 2 adalah kaki output dari pembagi tegangan seperti gambar yang saya sertakan. Jadi pada prinsipnya saat gagang potensio diputar ke kanan searah jarum jam, maka hambatan pada R2 berkurang. Sebaliknya untuk nilai R1 bertambah. Nah, apabila kaki pada kaki 1 dihubungkan dengan tegangan 5 VDC dan kaki 3 dihubungkan dengan ground, maka potensiometer sudah menjadi pembagi tegangan dan tegangan output di kaki 2. Jadi di sini adalah rangkaian inverting atau pembalik. Jadi penguat inverting itu adalah suatu rangkaian penguat yang berfungsi menguatkan sinyal, akan tetapi sinyal yang dikuatkan akan berbanding terbalik 180 derajat dengan sinyal masukannya. Jadi bentuk sinyal input-output rangkaian inverting dapat dilihat pada gambar tersebut. Jadi pada dasarnya penguat inverting digunakan sebagai pengondisi sinyal inputan sensor yang terlalu kecil, sehingga dibutuhkan penguat untuk diproses. Jadi fungsi penguat inverting tersebut adalah keluaran sensor dan transducer pada umumnya mempunyai tegangan yang sangat kecil, hingga mikrovolt, sehingga diperlukan penguat dengan impedansi masukan rendah, dan rangkaian penguat inverting merupakan rangkaian penguat pembalik dengan impedansi masukan sangat rendah. Rangkaian penguat inverting akan menerima arus atau tegangan dari transducer sangat kecil dan akan membangkitkan arus atau tegangan yang lebih besar. Jadi tegangan keluarannya bisa dihitung dengan persamaan berikut. Jadi di sini saya menggunakan osiloskop untuk melihat bagaimana sinyal inputan dan output yang ada pada rangkaian tersebut. Jadi channel A adalah input dan B adalah outputnya. Jadi pada sinyal berwarna kuning adalah sinyal masukan dan memiliki tegangan sebesar 1,6 volt, sedangkan sinyal berwarna biru merupakan sinyal keluaran dengan tegangan sebesar 3,5 volt. Dapat dilihat pula sinyal masukan dan keluaran memiliki fasa yang berbeda. Selain melihat dari sinyal osiloskop, kita bisa melakukan pengujian dengan persamaan yang tadi di awal, yaitu seperti ini. Nah, jadi di sini sudah ada rangkaian non-inverting amplifier. Jadi, non-inverting amplifier sendiri merupakan kebalikan dari penguat inverting yang tadi, di mana input dimasukkan pada input non-inverting, sehingga polaritas output akan sama dengan polaritas input, tapi memiliki penguatan yang tergantung dari besarnya R feedback dan R inputnya. Jadi, besarnya penguatan tegangan output dari rangkaian non-inverting ini dapat dituliskan dari persamaan berikut ini. Nah, lalu dari persamaan yang tadi dapat dihitung secara sistematis seperti ini. Nah, bisa dilihat perhitungan dari persamaan yang tadi seperti ini. Nah, tadi sudah membuktikan menggunakan persamaan, sekarang membuktikan dengan gelombang osiloskop. Jadi, non-inverting akan menguatkan sinyal input sebesar 10 kali dengan fasa yang sama dengan sinyal input.
Nah, dapat dibuktikan di sini menggunakan osiloskop di mana sinyal input diukur melalui channel A dan grafik kuning dan output dengan channel B yaitu grafik warna biru. Nah, untuk menganalisisnya, rangkaian inverting itu akan menguatkan sinyal masukan dan sinyal keluaran akan memiliki fase yang berbeda 180 derajat dengan sinyal masukannya. Berbeda dengan rangkaian non-inverting akan menguatkan sinyal masukan dan sinyal keluaran akan memiliki fase yang sama dengan sinyal masukannya tadi. Nah, jadi ini adalah rangkaian op-amp komparator atau rangkaian pembanding. Jadi komparator itu merupakan rangkaian elektronik yang akan membandingkan suatu input dengan referensi tertentu untuk menghasilkan output berupa dua nilai, high and low, atau nyala dan mati. Jadi aplikasi dasar op-amp itu adalah menggunakannya sebagai pembanding tegangan. Ini adalah operasi loop terbuka dari op-amp, tegangan pada terminal non-pembalik dan pembalik, yaitu V plus dan V min dibandingkan. Dan jika V plus lebih besar daripada V min, maka keluarannya adalah plus V saturasi. Dan jika V plus lebih kecil daripada V min, maka keluarannya adalah minus V saturasi. Jadi rangkaian di atas itu merupakan pembanding tegangan. Jadi tegangan pada V plus dan V min dikontrol oleh potensiometer, yaitu pot 1 dan pot 2. Jadi plus V saturasi adalah 5 volt dan min saturasi adalah ground di sirkuit ini. Jadi ketika V plus lebih besar daripada V min, outputnya 1,49 yang merupakan itu low, yaitu mati. Jadi ketika V plus lebih kecil daripada V min, outputnya adalah 4 volt yang merupakan status logic high. Jadi di sini saya menggunakan LED untuk sebagai indikator bahwa dia akan mati atau menyala. Baik, sekian dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih.